Selamat siang Pak Ansori. Selamat siang Bu. Ya, tadi Pak Ansori menelepon saya, katanya mau meminta bantuan saya. Betul. Kira-kira apa itu Pak Ansori? Kebetulan saya akan melakukan semacam proses coaching ini dengan teman saya. Kebetulan beliau minta di coaching. Jadi makanya saya manggil Bu Emma, mungkin nanti kami minta tolong dengan Bu Emma mungkin menjadi pengamat dalam proses coaching kami nanti. Ya. Ya, dalam proses pengamatan nanti itu kira-kira yang akan saya amati atau penilaian apa yang saya harus berikan sama Pak Ansori proses coachingnya nanti? Ini ada beberapa rubrik mungkin yang mungkin akan dinilai. Iya. Oh, ini rubrik penilaian dalam proses coaching Pak Ansori nanti ya? Betul. Jadi dalam rubrik-rubrik ini kan ada beberapa pengamatan yang harus dilakukan untuk supaya menjadi refleksi ya Pak Ansori ya. Betul. Refleksi untuk memperbaiki apakah sudah baik atau sudah cukup atau sudah lebih baik ya nanti Pak Ansori ya. Nah, kira-kira Pak Ansori dari proses coaching yang akan Pak Ansori lakukan ini, kompetensi apa yang ingin Pak Ansori kembangkan? Mungkin ini kan kita menggunakan semacam proses coaching yang alur tirta gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat tujuan ini, kemudian mengidentifikasi, terus merencana apa ke depan yang akan si coach lakukan, kemudian bagaimana tanggung jawab si coach ini nanti untuk gitu. Ya. Tapi bagian kompetensi tadi yang lebih spesifiknya yang ingin saya amati atau saya observasi kira-kira apa Pak Ansori? Mungkin kompetensi pengembangan ini, mungkin pengembangan di alur tirta dari ini, dari si coach tadi. Si coach tadi ya. Gitu ya. Jadi di alur tirta. Wah, saya baru tahu ini Pak Ansori. Kira-kira apa itu alur tirta Pak? Alur tirta itu kan sebuah alur dalam sistem coaching ini yang pertama itu tujuan, istilahnya apa sih tujuan kita ini. Mungkin ada permasalahan-permasalahan dari seorang coach kita, kemudian kita bersama mengidentifikasi bersama, nanti mungkin si coach berusaha mengidentifikasi permasalahannya, nanti terus setelah itu mungkin kita si coach mungkin ada rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, tanggung jawabnya bagaimana, seperti itu. Nah, dalam pengembangannya itu ada yang lain Pak Ansori? Untuk pengembangan potensi Pak Ansori yang lain? Kompetensi yang untuk ini ya, untuk proses atau praktik coaching Pak Ansori yang akan lakukan ini. Ininya? Mungkin ada atau mungkin komunikasi Pak Ansori ke teman-teman Pak Ansori ya? Mungkin salah satunya komunikasi itu dengan mungkin yang jelas kita nanti akan berusaha menggali potensi yang ada pada si coach itu, sehingga nanti ke depan itu bisa menjadi lebih dari permasalahan dia itu bisa istilahnya dia mengidentifikasinya, kemudian dia membuat rencana perubahan untuk. Jadi kira-kira Pak Ansori indikatornya apa? Indikator keberhasilan ya. Pertama si coach bisa mengidentifikasi tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian dia bisa membuat rencana ke depan itu, saya inginnya seperti itu. Kemudian di samping itu indikator lain mungkin bagaimana sih tanggung jawab si coaching untuk menghadapi masalah yang sudah di. Baiklah Pak Ansori, kalau memang hal-hal itu yang akan Pak Ansori lakukan, yang menjadi tugas saya akan berusaha membantu Pak Ansori semaksimal mungkin untuk pengembangan kompetensi coaching Pak Ansori. Oke, baik, kira-kira kapan mau kita lakukan Pak Ansori? Mungkin
sebentar lagi mungkin kita akan. Oke, siap. Saya menghubungi coach saya dulu. Siap. Tinggal hubungi nanti, telepon saja saya akan datang untuk membantu Pak Ansori. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ansori ya. Masih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, silakan duduk Pak Bilal. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mau menerima saya untuk berdiskusi. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Pak, Sehat, sehat ya? alhamdulillah. Kira-kira siang ini kira-kira apa yang ingin kita bicarakan tuh Pak Bilal? Begini Pak, saya mau minta tolong, ada permasalahan atau kegalauan saya dalam pembelajaran dengan siswa-siswa saya di kelas Pak. Oh gitu. Kira-kira itu apa? Masalah apa kegalauan itu? Seperti ini Pak, saya kan sedang mengikuti program guru penggerak. Jadi di salah satu pembelajaran itu kita tidak diminta atau sebaiknya kita tidak memberikan hukuman gitu. Ya, betul. Jadi kita memberikan keyakinan-keyakinan kelas atau memberikan konsekuensi lah minimal seperti itu yang paling ini. Jadi selama ini saya selalu melakukan hukuman, anak-anak itu tertib Pak. Kalau bermasalah saya hukum langsung takut, besok-besok nggak ngulang lagi. Nah sekarang karena saya tidak memberikan hukuman, kalau anak bersalah saya panggil, saya ajak komunikasi, saya kembalikan ke keyakinan kelas. Tapi anak tuh besok tidak ngulang lagi, tapi lusanya ngulang lagi begitu Pak. Iya. Berarti sekarang ini permasalahan kita berusaha tidak menghukum siswa ya. Iya Pak. Ternyata siswa kita pada saat tidak kita berikan hukuman, kita berusaha memberikan semacam keyakinan kelas, mereka malah mengulang kembali ya. Iya, menyepelekan ya. Ya. Kira-kira itu kalau kita lihat tingkat keberhasilannya Pak Bilal, kalau misalnya kita dengan menggunakan hukuman tadi itu apakah berhasil seperti itu? Kalau ukuran keberhasilannya ketertiban sangat berhasil Pak, karena setiap saya hukumnya berat-berat Pak gitu. Saya luruh lari keliling sampai minimal keliling bengkel itu kan luas tuh Pak, bengkel mesin sama bangunan, sampai minimal 10, kalau push up minimal tuh 50 kali gitu Pak. Itu tertib memang Pak kalau soal ketertiban, tapi ya memang anak itu saat belajar ya tegang gitu Pak. Ya, betul. Merasa takut dengan saya gitu. Berarti tidak rileks dengan anak ya, itu ya. Tidak. Jadi terpaksa gitu Pak. Ya, terpaksa. Kita memang kalau kita lihat sekarang ini kan, apalagi kita ini SMK ya, Pak Bilal ya. Memang hukuman itu mungkin tidak lepas dari pembelajaran kita. Nah, ke depan kan kita berharap kan tidak seperti itu ya Pak Bilal ya. Kira-kira rencana Pak Bilal itu untuk pembelajarannya itu gimana untuk ke depan itu? Yang tidak, bila perlu memang tidak kita menggunakan hukuman-hukuman seperti itu. Kalau selama ini saya memang sudah tidak menerapkan hukuman-hukuman itu gitu kan Pak. Nah, tapi ya kalau saya pikir-pikir, tadi Bapak tanya apa tingkat keberhasilannya juga, memang ada perubahan juga sih Pak dari memang dulu kalau dari segi tertib anak tuh, tapi seperti tadi takut dengan saya. Betul, kalau sekarang itu memang ada beberapa yang masih bandel karena tidak saya hukum tadi, tetapi anak-anak tuh sepertinya di kelas itu lebih bahagia gitu Pak, sepertinya lebih senang gitu, tersenyum gitu, lebih semangat, sepertinya mereka belajar memang karena mereka yakin bahwa butuh untuk belajar seperti itu Pak. Bukan karena yang hukuman tadi ya. Bukan karena saya paksa gitu dan berarti kan ada keberhasilan ya dengan metode yang baru ini berarti ya Pak. Tapi ya mungkin karena anak STM melihat saya kok berubah, biasanya hukum ini enggak, jadi ada beberapa yang masih menyepelekan. Mungkin juga karena saya masih baru belajar ini Pak, materi-materi di guru penggerak itu belum maksimal juga saya terapkan, mungkin jadinya saya mendekati anak masih kurang juga dan lain-lain gitu. Mungkin kalau kita misalkan ada beberapa orang anak tadi ya yang istilahnya masih mungkin dia melihat apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang baru ini mungkin aneh ya. Ya betul Pak, canggung, kaget ya. Kaget, kita biasa mungkin hukuman seperti ini ternyata
pada saat sekarang ini mungkin karena kita ingin merubah pola pembelajaran kita dengan tidak menghukum tadi, ternyata ada yang ini ya kaget nih seperti itu. Tidak mungkin juga bagi mereka tidak nyaman ya kalau tidak dengan dihukum mungkin. Kalau gimana ini Pak Bilal? Bisa jadi Pak, kalau yang anak-anak yang senang, saya juga pernah melakukan refleksi gitu kan Pak. Nah, biasanya kalau setelah melakukan sesuatu tuh saya tanyakan dengan anak bagaimana menurut kalian pembelajaran seperti ini, karena banyak sekali di guru penggerak itu pembelajaran yang sangat bagus untuk kita terapkan di anak gitu kan. Kebanyakan anak lebih senang dengan apa yang saya lakukan sekarang gitu Pak, tanpa memberikan hukuman. Beberapa anak yang pernah kejadian seperti itu yang masih saya belajar masih berkeliaran gitu kan, saya panggil ya, memang mereka gimana ya, saya seperti apa ya, dia bilang pokoknya ya saya pengen senang-senang gitu Pak, pengen ya pokoknya bosan gitu, bosan belajar itu gitu ya. Nah, terus juga tidak takut dengan saya coba ingatkan lagi ke keyakinan kelas kita kemarin, karena kebetulan ada pelajaran keyakinan kelas sebelum pertemuan awal semester, saya buat keyakinan kelas bersama anak-anak, bukan saya yang ngasih tapi anak-anak, kalian pengen pembelajaran di kelas tuh suasananya seperti apa. Nah, mereka pengen yang ini sudah dibuat di awal gitu. Iya, sudah dibuat di awal, saling menghormati Pak, tidak mengganggu teman yang sedang praktek gitu kan. Disiplin, masuk tepat waktu, kalau diingatkan guru jangan melawan, itu mereka sendiri yang menyampaikan. Jadi saat anak yang ada yang sedikit nakal itu ya saya jelaskan kembali, kemarin kita sudah sepakat seperti ini gitu. Saya tanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, seperti ini. Tapi jadi saya rombongan itu Pak ada 7 orang, ya saya panggil 7 orang tuh saya jelaskan seperti itu kemarin. Tadi kan kalau Pak Bilal ini tadi kan ada yang anak-anak yang kita memberikan hal-hal baru ini kan kaget mereka ya. Kira-kira yang seperti itu rencana Pak Bilal ke depan gimana tuh, yang beberapa orang yang masih bandel Pak, yang masih bandel misalnya? Ya mungkin selama ini saya juga belum maksimal Pak, karena saya juga masih dalam tahap belajar, mengingatkannya juga mungkin belum maksimal. Saya akan maksimalkan lagi mengingatkan anak di awal pembelajaran dan setiap akhir pembelajaran. Biasa kita apel dulu kan Pak, pagi sebelum belajar, siang sebelum pulang kita apel, jadi akan saya ingatkan lagi. Atau bisa juga mungkin karena dipanggil rame-rame, anak tuh tidak mau jujur mungkin ya Pak ya, mungkin ada masalah tapi tidak mau jujur gitu. Nanti akan coba saya panggil mungkin sendiri mungkin ya Pak ya, atau lebih maksimal gitu saya panggil sendiri, tanyakan apa memang ada masalah atau apa yang bisa saya bantu, seperti itu sepertinya Pak. Ya, tapi sebagian besar mungkin anak tadi sudah istilahnya enjoy ya dengan apa yang kita berikan ya. Kalau yang sudah bagus ini Pak Bilal, ke depan kita buat seperti apa kalau yang sudah ini bagus ini kira? Ya alhamdulillah saya juga senang Pak. Saya sebenarnya awalnya ragu-ragu dulu tuh kan. Iya. Masa di STM nggak kita terapkan hukuman anak-anaknya seperti itu gitu kan. Tapi saat saya mulai, ternyata respon anak banyak yang bagus daripada yang tidak. Memang masih ada juga yang segelintir dari responnya, yang lain bagus. Nah tapi karena ada segelintir ini yang biasanya tidak terjadi sebelumnya, makanya saya galau tadi gitu kan. Nah kedepannya ya saya pengen memaksimalkan lagi, semoga kalau yang sekarang ya sudah 70-80% sudah bagus-bagus Pak. Saya akan terapkan lagi, mudah-mudahan yang 80% ini bisa menulari atau menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. Bisa membantu untuk mengingatkan teman-teman yang lain gitu. Berarti kalau kita lihat tingkat keberhasilan kan, kalau yang sekarang ini kan udah lumayan bagus deh ya, lumayan bagus. Jelas segelintir tadi mungkin beberapa orang tadi yang perlu kita beri lagi treatment istilahnya ya. Di samping tadi kan Pak Bilal mungkin sudah menceritakan langkah-langkah Pak Bilal mungkin yang untuk siswa kita yang belum belum begitu kaget lah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini kan. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada kira-kira masih ada tak rencana-rencana ke depan, terutama yang siswa-siswa kita yang tadi yang masih apa nama itu
masih kaget lah dengan apa yang kita lakukan itu kira-kira. Ya, yang pertama itu tadi Pak, saya panggil satu-satu gitu ya. kan. Nanti saya juga minta bantuan wali kelasnya untuk ya. sama-sama mengingatkan. Saya panggil satu-satu, mudah-mudahan dengan dipanggil anak-anak tersebut mau jujur. Siapa tahu memang ada masalah di luar gitu kan, orang tuanya sering marah misalkan atau apa. Kemudian nanti juga saya minta bantuan wali kelas dan guru bimbingan konseling Pak untuk memaksimalkan untuk menasihati atau mengembalikan anak ini agar lebih paham mengenai keyakinan kelasnya gitu. Ya, berarti ada beberapa ini ya, istilahnya pendekatan personal ya, betul. Kemudian melalui wali kelas, kemudian melalui BK ya. Atau mungkin ada terpikir lain enggak Pak Bilal, misalnya kita mungkin skopnya agak global, misalnya dengan melibatkan pihak yang lebih besar, apakah dengan orang tua atau dengan pihak, apakah wakil atau kepala sekolah, itu terpikirkan nggak kira-kira Pak? Sampai sejauh ini sih belum Pak ya. Sebelumnya belum pernah saya terpikir. Saya selama ini juga masih baru saya tangani sendiri gitu kan. Tapi mungkin ke depan bisa juga melibatkan wali kelas tadi nanti supaya kami juga bisa terhubung dengan orang tua siswanya gitu kan. Walaupun tidak kita panggil ke sekolah, minimal kita bisa komunikasi lewat WA atau lewat telepon dengan orang tuanya supaya saling di rumah juga dinasehati, atau bisa juga saya tanyakan ada persoalan atau tidak di rumah, anaknya ini seperti apa di rumah gitu kan. Saya rasa bisa itu Pak, nanti akan saya buat saya buat program untuk komunikasi dengan orang tua ya. Anak-anak yang masih perlu bimbingan tambahan gitu. Apalagi kan sekarang ini kan istilahnya kemajuan teknologi kan rata-rata kan orang tua sudah punya WA ini gadget yang bagus ya, yang punya grup WA biasanya kan. Minimal bisa lewat WA anak juga gitu kan. Misalnya anak sudah di rumah bisa kita hubungin. Tapi kadang-kadang anak ini kan kalau dia lewat WA mereka itu kadang-kadang nggak disampaikan. Nah, itu kan kendala kita juga seperti itu kan. Mungkin kalau kita misalnya seperti kata Pak Bilal tadi, pokoknya WA grup yang khusus orang tua misalnya dengan Pak Bilal sudah terhubung betul, berarti mungkin itu bisa lebih diinikan lagi, maksimalkan. Ya gitu. Memang karena saya bukan wali kelas gitu Pak, jadi memang saya nggak ada grup khusus dengan wali murid gitu. Ya. Makanya nanti saya akan coba kolaborasi dengan wali kelas gitu kan, supaya menyampaikan ke orang tua juga untuk beberapa anak yang perlu bimbingan ekstra, nanti akan saya hubungin juga bisa langsung orang tuanya gitu secara pribadi. Karena program Pak Bilal kan bagus itu kalau saya lihat kan. Nah, tapi memang program yang baru ini kan kadang-kadang kita kan perlu waktu juga kita untuk menyesuaikan kan, karena kita selama ini mungkin tak terbiasa seperti itu kan. Pelibatan orang tua, kemudian pelibatan wali kelas, kemudian pelibatan BK itu juga diperlukan ya, untuk itu ya. Nah, kalau selain tadi misalkan dengan keyakinan kelas tadi Pak Bilal, ada tak langkah lain untuk penertiban siswa itu? Sekarang kebetulan masih dalam proses juga Pak, kegiatan yang saya di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin yang bisa saya lakukan menerapkan kembali materi-materi atau pembelajaran baru yang saya dapatkan. Kalau sebelumnya ini barusan minggu ini kami belajar mengenai bagaimana menghadapi anak dan bagaimana memberikan pemahaman kepada anak untuk dapat mengontrol emosi dan sosialnya gitu, sosial emosionalnya. Itu didapatkan ya? Ya, jadi nanti akan coba saya terapkan ke anak itu selama pembelajaran, bagaimana bisa ya kita tidak apa-apa kita luapkan emosi kita, tapi kita harus bisa mengontrol emosi kita kepada hal-hal yang positif. Nanti itu belum saya terapkan Pak, itu karena baru saya dapatkan pembelajaran itu. Jadi untuk ke depan itu bakal diterapkan juga ya? Ya, udah luar biasa itu Pak Bilal. Artinya sudah banyak sekali konsep-konsep yang mungkin Pak Bilal akan sudah lakukan. Kemudian memang kendala-kendala tadi mungkin juga sudah ada
apa namanya itu solusi-solusi yang sudah ditawarkan itu sudah seluruhnya rasanya sudah sangat bagus semua itu Pak Bilal. Ya Pak, mungkin ya karena saya juga masih belajar Pak, seperti penerapan segitiga restitusi, saya juga masih sedikit lupa-lupa gitu. Jadi butuh pengulangan betul. gitu Pak, supaya Ya, bisa betul. lebih maksimal juga gitu kan. Nah, tadi kan pelibatan tuh Pak Bilal. Jadi kalau kita yang anak tadi kan, yang beberapa gelintir tadi kan kita pelibatan ini kan apa wali kelas, kemudian BK, ya kalau bisa tadi kan orang tua kan. Ya. Kalau bisa tak kira-kira kita misalkan kan ini kan hal baik yang Pak Bilal lakukan pada saat sekarang ini kan sebenarnya bisa tak misalnya itu kita globalkan di sekolah kita, misalnya kita lakukan hal yang seperti itu. Ya mungkin selama ini sih saya hanya berpikir apa yang bisa saya jangkau gitu Pak. Nah, artinya yang terlibat dalam proses yang kebetulan saya kabin TSM, makanya saya libatkan guru-guru kejuruan di sepeda motor, kemudian teman-teman wali kelas gitu. Nah tapi kami juga ada program di Guru Penggerak itu untuk memberikan membagikan praktek baik kami gitu, melakukan desiminasi. Mungkin itu bisa kami maksimalkan. Sebenarnya kemarin pernah sekali kami desiminasi, tapi masih belum maksimal yang datang pesertanya Pak. Mungkin nanti akan kita coba lakukan desiminasi lagi. Nanti saya akan coba diskusi dengan kepala sekolah selaku pimpinan. Kalau bisa undangan desiminasi itu dari kepala sekolah sehingga teman-teman di jurusan-jurusan yang lain, karena di sini banyak jurusannya, betul. ada 6 program studi, ada 6 program studi. Jadi supaya nanti kalau kepala sekolah menyetujui, saya rasa kepala sekolah kita menyetujui, nanti saat akan desiminasi atau berbagi praktik baik bisa mengundang seluruh jurusan gitu, biar sama-sama kita menciptakan budaya yang baik ini gitu, tanpa hukuman gitu. Ya betul. Karena kan ini kan luar biasa masalahnya kan, memang kalau bisa diterapkan di sekolah kan menjadi budaya yang cukup positif yang kita lakukan di sekolah kan. Kita berharap tidak hanya 1-2 orang saja yang melaksanakan hal yang seperti itu, budaya-budaya positif seperti itu. Jadi kalau seluruh guru sudah menerapkan, berarti nanti sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, tidak bebas dari hukuman-hukuman seperti itu ya. Itu yang kita harapkan ya Pak Bilal ya. Itu. Kita mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Bilal? Ya, saya rasa memang yang seperti yang Bapak ini sampaikan tadi gitu kan. Ternyata selama ini saya lebih fokus ke hal negatifnya gitu. Saya ada galau yang saya sampaikan tadi karena ada anak-anak yang saya fokus ke dulu tidak ada anak yang berkeliaran saat belajar, tapi sekarang kok malah ada gitu. Jadi yang saya fokuskan ke anak-anak yang bermasalah. Nah, tapi saat Bapak tanyakan tadi ada yang positif atau tidak, saya baru sadar bahwa sebenarnya banyak anak yang lebih senang dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan sekarang ketimbang yang tidaknya gitu. Jadi mungkin seperti yang Bapak bimbing tadi, bahwa kita juga harus fokus ke hal-hal yang itu gitu, kan hal-hal yang positif yang sudah terbangun tadi gitu. Ya karena kita berusaha karena kita ingin memanusiakan manusia ya. Iya betul. Butuh proses gitu Pak. Merubah sikap tuh memang ternyata butuh proses yang panjang, tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan Pak. Karena mindset ini kan sudah terbangun kalau kita SMK itu kan selalu dengan menghukum kan. Nah, kalau betul, seperti kita kalau anak nggak bisa buka baut dikasih kunci aja bisa belajar sendiri gitu Pak. Betul. Tapi kalau tidak disiplin harus sering kita ingatkan, harus kita sering kasih contoh gitu, berikan contoh seperti itu. Ya mungkin kita kan mengharapkan nanti kan Pak Bilal menjadi semacam pionir lah mungkin ya dalam menerapkan budaya positif yang bisa nanti ditelurkan ke warga sekolah, misalnya seperti kata Pak Bilal tadi ada diseminasi ya. Memang pelibatan kawan-kawan, kalau kemarin mungkin kalau Pak Bilal ini ceritakan tadi mungkin agak sedikit ya. Kurang begitu antusias ya betul ya. Mungkin ya pihak-pihak sekolah mungkin perlu juga mungkin terutama dari kepala sekolah mungkin perlu dilibatkan juga untuk
penerapan budaya positif di sekolah kita kan. Mungkin Pak Bilal habis ya Pak Bilal kira-kira yang disampaikan. Ya, Masih saya ada? rasa cukup Pak. Terima kasih karena keraguan saya, kegalauan saya sedikit berkurang. Saya lebih semangat lagi bahwa sebenarnya memang apa yang saya lakukan ternyata sudah tepat gitu. Iya, sudah bagus. Mungkin beberapa anak yang masih belum maksimal itu ya karena masih sedang proses gitu Pak ya. Iya. Prosesnya juga baru 2-3 bulan ini saya mulai. Ya mudah-mudahan ke depan saya bisa konsisten untuk menjalankan ini Pak. Oke, jelas kami mungkin saya juga support dengan kegiatan Ya, Pak terima Bilal. kasih, Pak. Nah, ini kan bagus. Mudah-mudahan sekolah juga, terutama kepala sekolah juga nanti support. Amin. Ya, Pak. Seluruh warga sekolah support, maka nanti kita mungkin 1 atau 2 tahun atau 3 tahun lagi menjadi sekolah yang anak-anaknya bergembira datang, kemudian mungkin juga bergembira pada saat dia pulang ya. Oke. Mungkin itu Pak Bilal, kalau memang nggak ada lagi mungkin yang ini sampaikan, mungkin Pak Bilal ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kalau ada apa mau mengajar, praktek dan sebagainya, mungkin saya pikir Ya. sudah mungkin. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kalau saya ada kendala lagi boleh Pak ya? Saya minta waktunya Insya Allah lagi untuk kita berdiskusi. selalu siapkan waktu, kita sama belajar Pak Bilal. Terima kasih Pak Ansori ya. Oke. Permisi dulu, masih Oke. ada jam nih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ansori tadi proses praktek coachingnya yang Pak Ansori rasakan? Sudah berjalan lumayan bagus. Ya. Bagus. Kemudian kalau saya lihat coach saya mungkin sudah agak Lega ya Pak ya? Lega, Sudah, sepertinya dia bersemangat. sudah dilihat dengan ekspresi coachingnya tadi Udah agak baru masuk dengan ketika dia keluar itu berbeda ya Pak Ansori ya? Sudah agak ada perubahan. Perubahan gitu ya. ekspresi yang agak melegakan mungkin, atau dia sudah happy, dia sepertinya sudah happy, sudah lega, bebannya sudah agak terkurangi dengan melakukan atau curhat dengan diskusi dengan Pak Ansori ya. Nah, terus selain dari indikator yang Pak Ansori sebutkan kita sebelum melakukan atau coaching tadi, praktek coachingnya tadi, apakah indikatornya itu sudah tercapai? Kalau kita lihat tadi ya, kita ini kan rata-rata itu indikatornya sudah tercapai. Pertama kan masalah tujuan pelaksanaan coachingnya itu sudah disampaikan oleh si coachingnya. Kemudian identifikasi permasalahan tadi juga sudah disampaikan. Kemudian rencana itu juga sudah disampaikan oleh si coaching. Kemudian bagaimana tanggung jawab si coaching untuk pelaksanaan itu. Iya. Jadi lakukan semuanya Pak ya. Sudah. Jadi seperti apa salah satu praktek coaching ini dengan Pak Ansori melakukan dengan model alur tirta ini, Pak Ansori merasa bahwa itu dari mulai tujuan sampai tanggung jawab tadi sudah dilakukan ya. Berarti sudah tercapai ya Pak Ansori ya. Secara umum sudah tercapai. Sudah tercapai. Nah, di sini tadi dalam proses praktik coaching Pak Ansori tadi, saya kan di sini Pak Ansori meminta saya sebagai pengamat ya mengamati proses coaching yang dilakukan. Ini ada beberapa yang saya buat menjadi catatan ya untuk kebaikan Pak Ansori nanti. Nah, salah satunya itu adalah mungkin Pak Ansori kurang fokus sedikit atau komunikasi dalam waktu coaching dengan coachingnya. Nah, terus ada beberapa Pak Ansori memberikan juga asumsi atau penilaian terhadap coachingnya, tapi Pak Ansori untungnya di sana menanyakan lagi atau mengklarifikasikan kepada coach, sehingga tidak memvonis coach atau menilai langsung, namun menanyakan kembali ya Pak Ansori ya. Terus ada lagi beberapa memberikan Pak Ansori memberikan contoh solusi atau dengan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk coachingnya itu menemukan solusi. Tadi sudah Pak Ansori berikan, bahkan memberikan salah satu solusi ya Pak Ansori dengan melalui WA tadi mungkin ya, memanggil BK, orang tua juga Pak Ansori tadi ya. Nah itu sudah hebat sekali, sudah bagus itu Pak Ansori. Jadi secara keseluruhannya
proses praktik coaching Pak Ansor ini sudah bagus, sudah sempurna karena alur ceritanya sudah tercapai. Jadi yang ingin Pak Ansori lakukan sudah tercapai, dan saya juga sudah melihat bagaimana ekspresi dari coachingnya itu juga sudah ada perubahan ya. Dari awalnya datang saya melihat itu ada kerutan satu, pas keluar sudah senyumnya lebar tadi ya. Udah semangat ya. Ya, dan bahkan Pak Ansori welcome, mau membuka sama teman-temannya, mau siapapun nanti mungkin mau ada masalah, mau berdiskusi atau mau curhat dalam menemukan solusi yang dihadapi teman-teman rekan sejawat ya Pak Ansori ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kira-kira Pak Ansori kompetensi apa lagi yang kira-kira mau dikembangkan dari setelah proses coaching dari ini? Proses tadi yang jelas kan masalah komunikasi kan. Iya. Mungkin yang saya rasakan komunikasi dengan si coach mungkin agak Masih kurang ya Pak Ansori ya? Ya. kurang karena memang fokus kan penting itu kan, Iya. fokus karena memang itu permasalahannya. Jadi untuk ke depan mungkin yang perlu saya perbaiki itu pertama fokus tadi, yang kedua mungkin masalah komunikasi. Jadi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya adalah komunikasi terhadap teman sejawat ya, mungkin terhadap murid-murid juga yang seandainya murid-muridnya punya masalah, apakah Pak Ansori ini bersedia melakukan coachingnya? Iya, pokoknya seluruh mungkin stakeholder yang ada di sekolah ini kalau memang ada permasalahan yang minta bantuan dengan kita, insya Allah kita bantu. Ya. Dan jadi itu aja Pak Ansori ya, hasil pengamatan saya. Lain kali kalau Pak Ansori mau minta bantuan saya juga, saya akan bersedia. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, langsung itu. Ya, baik Bu, terima kasih dari yang jelas kami masukan-masukan dari Ibu sebagai pengamat pada saat kami melaksanakan coaching, dan masukan itu kan berharga bagi kami untuk perbaikan ke depan. Yang jelas kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ansori ya.